Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar kawan semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ketemu lagi ya di channel saya, Iis Dewi Retno, masih di seputaran materi auditing dengan bahasan yang lain, yaitu pengauditan siklus persediaan dan pengundangan. Oke, sebelum kita masuk ke materi secara detail dan menyeluruh, maka kita ulas terlebih dahulu tentang pengertian siklus persediaan dan pengundangan secara umum. Siklus persediaan dan pengundangan adalah siklus yang unik karena erat hubungannya dengan siklus-siklus transaksi yang lainnya. Contohnya yaitu siklus persediaan di sini adalah bahan baku, sedangkan siklus pengundangan contohnya pembelian dan pembayaran. Oke, baik, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kompleksitas tentang pengauditan. Yang pertama yaitu ada persediaan, seringkali merupakan akun dengan saldo terbesar di dalam neraca. Yang kedua, persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda atau tersebar sehingga menyulitkan pengawasan dan penghitungannya. Yang ketiga, persediaan barang tertentu seperti berlian, bahan kimia, dan suku cadang peralatan elektronik itu juga seringkali menyulitkan seorang auditor untuk mengobservasi dan menilainya. Kemudian yang keempat, ada penilaian persediaan. Kadang-kadang juga sulit apabila diperlukan penaksiran atas barang yang sudah asing dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu terdapat beberapa metode pemilihan penilaian berdasarkan persediaan yang diakui menggunakan standar akuntansi keuangan, dan sejumlah entitas menerapkan metode penilaiannya ini berbeda-beda berdasarkan jenis persediaannya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan ada 6 fungsi yang membentuk siklus persediaan dan pengundangan. Yang pertama yaitu pembuatan order pembelian. Pada siklus ini, pembelian dan pengundangan itu dimulai dengan adanya permintaan bahan baku untuk produksi. Yang kedua, penerimaan bahan baku. Penerimaan bahan baku biasanya merupakan bagian dari siklus pembelian dan pembayaran yang meliputi inspeksi atas barang yang diterima guna memeriksa kebenaran jumlah maupun kualitasnya. Yang ketiga, tentang bagaimana pengundangan bahan baku. Setelah bahan baku diterima, bahan baku itu biasanya disimpan di dalam gudang. Apabila bagian lain memerlukan bahan baku tersebut untuk diproduksi, maka biasanya pegawai dari bagian produksi itu akan mengirimkan requisition list, suatu permintaan bahan baku yang telah mendapat otorisasi dari bagian kepala bagian produksi. Biasanya di situ itu ada menyebutkan jenis dan jumlah material yang diperlukan. Selanjutnya ada pengolahan barang. Di sini pengolahan barang itu sangat bervariasi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Pada umumnya, menentukan barang yang akan diproduksi itu biasanya berdasarkan pesanan tertentu dari konsumen. Terus ada juga yang disesuaikan dengan forecast, ramalan penjualan. Terus ada juga tingkat persediaan yang ditetapkan di muka atau atas dasar lainnya juga. Selanjutnya, bagaimana penyimpanan barang jadi. Setelah barang jadi diproses atau selesai, biasanya barang-barang tersebut itu disimpan di gudang menunggu dikirim ke konsumen.
Dalam perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik, biasanya barang jadi itu berada dalam pengawasan fisik di lokasi yang terpisah, di area yang hanya bisa dimasuki oleh petugas tertentu. Yang terakhir itu pengiriman barang jadi. Pengiriman barang jadi merupakan bagian akhir dari siklus penjualan dan penerimaan piutang. Pengiriman barang jadi harus diotorisasi dengan menggunakan dokumen pengiriman barang yang tepat. Selanjutnya tentang master file persediaan perpetual. Master file persediaan perpetual adalah suatu catatan yang biasanya secara khusus digunakan untuk bahan baku dan barang jadi. Di sini ini berisi tentang informasi, yaitu berapa jumlah unit persediaan yang telah dibeli, berapa jumlah unit persediaan yang dijual, dan sisa dalam persediaan. Oke, selanjutnya setelah fungsi-fungsi bisnis serta dokumen dan catatan terkait di dalam siklus persediaan dan penggudangan sudah kita pahami, maka sekarang kita pusatkan perhatian pada pengauditan atas siklus ini. Audit atas siklus persediaan dan penggudangan itu bisa dibagi menjadi 5 aktivitas, yaitu yang pertama pembelian dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead. Bagian audit ini mencangkup 3 fungsi pertama, yaitu pembuatan order pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Di sini, auditor itu harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal ketiga fungsi tersebut. Kemudian, auditor baru bisa melakukan pengujian pengendalian serta pengujian substantif golongan transaksi pada siklus tersebut. Kemudian yang kedua, transfer aset dan biaya internal. Transfer internal persediaan meliputi fungsi keempat dan fungsi kelima. Biasanya klien mencatat aktivitas ini dalam catatan akuntansi biaya independen terhadap siklus lain dan diuji sebagai bagian dari audit atas siklus persediaan dan penggudangan. Kemudian yang ketiga, pengiriman barang dan pencatatan serta pendapatan dan biaya. Pencatatan pengiriman barang dan biaya yang bersangkutan merupakan fungsi terakhir karena ini merupakan bagian dari suatu siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Auditor itu harus memperoleh pemahaman dan menguji pengendalian internal atas pencatatan pengiriman sebagai bagian dari pengauditan atas siklus tersebut, termasuk prosedur-prosedur untuk memeriksa ketelitian pengkreditan atas catatan persediaan dalam master file persediaan perpetual. Yang keempat yaitu tentang observasi penghitungan fisik persediaan. Auditor itu harus mengobservasi, mengamati penghitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh klien untuk memastikan bahwa persediaan itu benar-benar terbukukan pada tanggal neraca dan sudah dihitung dengan benar oleh klien. Yang kelima, penetapan. Oke, selanjutnya kita ke pengauditan akuntansi biaya. Pengauditan akuntansi biaya ini biasanya diawali dengan transfer aset internal, mulai dari bahan baku ke barang dalam proses, dan kemudian ke persediaan barang jadi. Pembahasan di sini akan ditekankan kepada sistem dan pengendalian yang berkaitan dengan transfer harga pokok atau biaya perolehan persediaan yang akan diolah di dalam catatan akuntansi biaya. Selanjutnya, pengendalian akuntansi biaya. Pengendalian ini dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama, pengendalian fisik atas persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang kedua, pengendalian atas biaya-biaya yang bersangkutan.
Selanjutnya, tujuan pengendalian akuntansi biaya. Di sini sudah cukup jelas ya, tujuan pengendalian akuntansi biaya. Kita sekarang beralih ke slide berikutnya, yaitu tentang pengujian akuntansi biaya tersebut. Di dalam melakukan pengujian akuntansi biaya, seorang auditor biasanya menekankan pada 4 aspek akuntansi biaya seperti 1. Pengendalian fisik atas persediaan. Yang kedua, dokumentasi dan catatan untuk perpindahan persediaan. Yang ketiga, master file persediaan perpetual. Yang keempat, catatan harga pokok per unit. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana pengendalian fisik. Pengujian atas pengendalian fisik bahan baku barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan seorang auditor itu biasanya dibatasi kepada observasi dan sekedar hanya meminta keterangan saja. Auditor di sini dapat meminta keterangan dari seorang penanggung jawab gudang tentang tugas mereka bagaimana yang berkaitan dengan pengawasan atas persediaan yang mereka monitor tersebut. Selanjutnya, dokumentasi dan catatan untuk perpindahan persediaan. Di sini auditor itu memusatkan perhatiannya di dalam memeriksa perpindahan atau transfer persediaan dari satu lokasi ke lokasi lainnya, yaitu pada ada tidaknya pencatatan atas perpindahan barang, apakah semua perpindahan tersebut dicatat, dan apakah kuantitasnya itu seperti apa, deskripsinya seperti apa, serta tanggal dari semua catatan itu sudah dilakukan dengan akurat. Oke, selanjutnya tentang master file persediaan perpetual. Di sini juga tidak panjang lebar saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di awal. Yang selanjutnya yaitu tentang catatan harga pokok per unit. Pada waktu melakukan pengujian atas catatan persediaan, auditor itu biasanya pertama-tama itu mereka harus mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal di dalam sistem akuntansi biayanya. Pemahaman ini biasanya memakan banyak waktu karena aliran biaya diintegrasikan dulu dalam satu catatan akuntansi ke dalam 3 siklus lainnya, yaitu seperti pembelian, pembayaran, penggajian dan personalia, penjualan dan pengumpulan piutang. Kemudian di dalam catatan harga pokok per unit ini, auditor itu menguji catatan akuntansi biayanya sebagai bagian dari pengujian atas pembelian, penggajian, penjualan, itu untuk menghindari pengujian catatan yang lebih dari sekali dan untuk meningkatkan efisiensi terhadap auditnya. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang prosedur analitis yang seperti apa di dalam siklus persediaan dan pengudangan tersebut. Yang dilakukan di sini ini biasanya auditor itu akan pertama membandingkan persentase laba kotor tahun ini dengan tahun lalu. Yang kedua, mereka tentu akan membandingkan kecepatan perputaran persediaannya. Yang ketiga, akan membandingkan harga pokok per unit tahun ini dengan tahun lalu. Yang keempat, membandingkan biaya produksi tahun ini dengan tahun lalu. Setelah prosedur analitis ditentukan, kemudian auditor akan melakukan sebuah observasi fisik terhadap persediaan. Di sini ini bisa kita jelaskan, biasanya persediaan itu antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya itu akan berbeda. Maka pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien itu menjadi lebih penting, baik untuk diobservasi fisik persediaan maupun untuk penetapan harga serta kompilasi daripada untuk area-area audit yang lainnya.
Di dalam melakukan observasi persediaan itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang auditor. Auditor itu harus memperoleh bukti-bukti audit yang cukup dan tepat tentang eksistensi dan kondisi suatu persediaan. Itu dengan cara yang pertama, mereka akan menghadiri secara langsung perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, akan melaksanakan prosedur audit atas catatan persediaan final untuk menentukan apakah catatan tersebut itu mencerminkan suatu hasil perhitungan fisik secara aktual. Selanjutnya, auditor itu akan mengevaluasi instruksi dan prosedur yang dibuat oleh manajemen. Prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan itu seperti 1. Penerapan aktivitas pengendalian yang tepat di dalam perhitungan fisik. Yang kedua, mereka akan mengidentifikasi secara tepat atas persediaan yang ada. Yang ketiga, prosedur yang akan digunakan untuk mengestimasi kuantitas fisik. Yang keempat, pengendalian terhadap pergerakan persediaan di antara area-area tersebut serta pengiriman dan penerimaan persediaan sebelum dan sesudah tanggal perhitungan fisik. Setelah mengevaluasi, auditor itu akan mengobservasi pelaksanaan prosedur perhitungan. Selanjutnya, setelah melaksanakan observasi, auditor akan memberikan satu keputusan. Keputusan-keputusan auditor ini biasanya itu meliputi 4 hal, yaitu yang pertama pemilihan prosedur auditnya bagaimana, yang kedua keputusannya saat prosedur itu dilakukan, yang ketiga penentuan ukuran sampel, dan yang keempat pemilihan unsur-unsur yang akan dilakukan oleh auditor. Setelah menetapkan keputusan, kemudian auditor itu akan melakukan pengujian observasi fisik tersebut. Pengujian observasi atas fisik tersebut itu dilakukan melalui 5 tahapan. Yang pertama itu biasanya pilih suatu sampel secara acak dari nomor label dan kemudian diidentifikasinya label tersebut dengan nomor yang dilekatkan pada persediaan. Yang kedua, memeriksa persediaan untuk memastikan bahwa persediaan itu diberi label. Kemudian yang ketiga, menghitung ulang. Yang keempat, menguji. Yang kelima, meminta keterangan terhadap pegawai yang berkompeten di penggudangan tersebut. Setelah melakukan pengujian observasi fisik, maka auditor selanjutnya akan menetapkan harga dan kompilasi. Penetapan harga dan kompilasi di sini ada 6 tahapan, yaitu yang pertama pengendalian penetapan harga dan kompilasi, yang kedua prosedur penetapan harga dan kompilasi, yang ketiga penilaian persediaan, yang keempat yaitu penetapan harga persediaan yang telah dibeli, yang kelima penetapan harga persediaan yang diproduksi, kemudian yang keenam yaitu biaya perolehan atau harga pasar. Langkah selanjutnya yaitu pengintegrasian pengujian yang meliputi beberapa langkah di sini, yaitu ada 1, bagaimana tentang siklus pembelian dan pembayarannya itu juga harus diuji. Yang kedua, pengujian terhadap siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Yang keempat yaitu pengujian akuntansi biayanya. Yang kelima, persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi. Demikian pembahasan tentang siklus persediaan dan penggudangan dari saya. Semoga
materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya dengan bahasan-bahasan yang lain tentunya.